dari Medan, dari Sumatera Utara. Dan saya sudah berlatih marching band di Kota Batam sejak sekitar 2019 yang lalu, sekitar 5 tahunan. Dan untuk jadi pelatih marching band sudah 10 tahun lebih. Ya, jadi pagi ini saya nggak lama-lama ingin sosialisasi tentang marching band, dan mohon maaf kita tidak bisa perform show karena kemarin undangannya datangnya mendadak, jadi nggak bisa perform show buat anak-anaknya. Nah, jadi saya bawa peralatan juga nggak banyak nih, hanya beberapa saja. Nggak bisa semuanya dibawa. Kalau mau dibawa semuanya harus pakai pickup, kan nggak mungkin kan, Bu. Jadi kita bawa seadanya dulu. Tapi inilah bagian-bagian dari marching band. Oke ya. Nah, saya juga ingin memperkenalkan diri. Sebenarnya saya pelatih marching band SMP Negeri 26, Bu. Yang baru, betul. Baru beberapa bulan kita dipanggil ke sini buat melatih, tapi belum kelihatan ya sama sekali ya. Benar ya, karena ada beberapa hal yang tidak bisa saya sampaikan di sini. Oke, jadi gini, belum saya presentasi, saya minta semua siswa-siswi, anak-anak ganteng-ganteng, cantik-cantik, silent dulu mulutnya. Nah, dia, jadi biar bisa dengar nih apa yang saya bilang. Kamu bisa perhatiin dan kamu bisa masuk semua ke dalam otaknya, dalam pikirannya, dalam apa yang hari ini pagi ini kita sampaikan, semuanya sampai ke kita semua. Oke ya, setuju ya? Setuju ya, kita terus-terusan kok. Tapi kalau kita ke luar negeri, itu nggak ada namanya drum band. Hanya cuma marching band dan drum corps. Dan perbedaan alat, drum band itu hanya ada di Indonesia, paham ya? Jadi biar ilmu pengetahuan marching bandnya juga sedikit lebih banyak. Oke? Nah, yang ada di SMK 1 itu namanya drum corps, karena kita tidak memakai alat-alat reed. Reed itu yang dimakai alat reed adalah kayak saxophone, tahu saxophone? Klarinet tahu? Yang dimainin sama speedboard, tahu? Nah, itu alat-alat yang nadanya tinggi, itu alat reed namanya. Jadi itu yang dipakai di marching band. Kalau di drum band hanya terbatas. Cek. Terbatas, hanya sampai di tuba saja. Paham ya? Oke, saya mau perkenalkan alatnya. Boleh dibantu dulu? Buka, Bang. Jadi yang ada di SMP 26 itu pakai non-logam. Non-logam itu peralatan tanpa besi. Artinya kita pakai pianika di khusus alat musik dia. Kalau di perkasiannya sama aja. Cuman bedanya tipenya aja. Ada yang ATS, ada yang non ATS. Nah, yang standar marching band itu ATS ya, alat bunyi keras. Ini suaranya keras banget. Nanti kita dengar sama-sama. Nanti saya praktekin. Nah, kalau di SMK 1 itu kita pakai logam, alat logam yang berbentuk trompet, melofon, bariton. Kita mulai ya. Yang pertama itu namanya trompet, alatnya kecil, tapi suaranya nadanya tinggi. Kayak gini bentuknya. Tutsnya 3. Oke, nanti saya try. Nanti kita coba. Yang kedua namanya melofon. Melofon ini peralatan middle high. Dia tinggi enggak, rendah enggak, di tengah-tengah suaranya. Suaranya lembut banget, tapi bisa keras. Ini lebih besar dia sedikit dan lebih berat. Ini kelihatannya ringan ya, tapi kalau dipegang ini berat. Karena saya sudah terbiasa jadi kayak nggak berat ya. Ini melofon. Terus yang ketiga, ini ada bariton, lebih besar, suaranya rendah, low. Sama, tutsnya ada 3 juga, cara mencetnya, cara megangnya semuanya sama, nggak ada bedanya. Dan ada satu lagi sebenarnya namanya tuba, itu kegedean, segini trompetnya ke sana. Gak mungkin di bawah, ya kan? Kegedean segini. Jadi yang ada tuh hanya 3. Oke, kita lanjut di color guard. Color guard itu yang menari-nari, yang nari, yang dance, yang ballet, yang body movement, analisis apapun itu tentang pergerakan badan,
semua dilakukan anak-anak color guard, mau cewek mau cowok sama, paham ya? Oke, di color guard alat wajibnya itu ada 3, namanya flag, ini bendera, ini bahasa Inggris ya, flag. Dan ini tinggi tiangnya juga ada standarnya, ada standar internasionalnya. Kita nggak boleh pakai yang nggak standar, karena kalau kita belajarnya pakai yang tidak standar, kita tidak bisa. Oke, jadi tinggi, berat, dimensi sudut benderanya juga semuanya sudah ada standarnya. Kebesaran nggak bisa terbang, kekecilan balik. Nah, jadi semuanya itu udah ada standarnya. Ini namanya flag. Terus ada weapon atau senjata ya. Ini cyber, bentuknya senjata ya, bentuk pedang kan? Cyber ya. Benar, katana. Ya kurang lebih seperti itulah. Ini katana. Ini bisa dilempar-lempar juga. Dan ini namanya rifle. Bentuknya tembak. Ya, bentuknya kayak tembak. Dan ini semuanya bisa dimainin. Habis ini kita lanjut. Dan sebenarnya masih banyak, seperti ada giant, big giant, medium giant, terus ada swing angel, ada single angel, ada double angel. Tapi kita nggak bisa bawa, maaf ya. Oke, kita masuk di section ketiga. Ini namanya percussion line. Alat utamanya itu di snare drum. Harusnya ada tom tapi nggak bisa dibawa, dan ada bass drum. Ada cymbal juga. Bass yang besar-besar tuh yang di sini. Di perut. Kalau tom yang 5, dia ada 5 tuh biasa, 5 sampai 6 maksimal. Kalau 6 namanya 6 step. Oke, ini snare drum dan ini sticknya. Dan satu lagi ada namanya front ensemble. Front ensemble itu kayak marimba, vibraphone, xylophone, glockenspiel, timpani, drum set, keyboard dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi itu kurang lebih seperti itu ya. Oke, sekarang kita try biar nggak lama-lama. Kita dengerin dulu ya suara dari percussion line. Suara dari snare drum. Sticknya bukan stick yang main drum set biasa ya. Kalau main drum set biasa itu kan dia ada stick khususnya. Jadi besarnya, gripnya, kepalanya juga beda-beda. Beda kepala, beda suara, beda hasil. Beda juga cara grippingnya. Grippingnya ada 2. Ada yang modern seperti ini pakai drum set. Ada yang tradisional. Tradisionalnya banyak lagi dibedain. Ada yang Jason Mans, ada yang Blue Devils atau Tukut. Jadi cara pegangnya beda-beda. Oke, ini dengar dulu ya suaranya. Kurang lebih seperti ini suaranya. Nah, ini alat keras. Suaranya besar. Jadi kalau kita ada 4 sampai 5 ini suaranya bentar ya. Sedikit informasi di snare drum ini, untuk tekniknya itu ada sekitar 98 yang harus dihafal. Banyak ya, banyak banget ya. Tapi belajarnya nggak bisa langsung, semuanya harus bertahap. Jadi satu-satu. Contoh nih ya. Contoh, ini namanya single. Ini namanya diddle. Ini namanya triplet. Ini namanya triple drum. Ini namanya flauta flava. Ini namanya herta. Ini namanya super 16. Ini namanya overroll. Ini bus. Ini paradiddle. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi ada banyak macamnya. Dan di sini di marching band itu, kalau kamu mau belajar ngasah otak kanan atau otak kiri, itu pelajaran yang sangat
mudah dicapai, tapi tidak seribet pelajaran-pelajaran lain. Ya, contoh ya, otak kanan otak kirinya seperti ini yang saya maksud. Ini otak kanan, tangan kanannya seperti ini. Udah, tangan kiri. Sekarang bareng-bareng. Kita balik tangan kirinya. Tangan kirinya seperti ini. Tangan kanannya. Nah, kita mulai. Jadi otak kanan otak kiri kita bisa bekerja. Oke, jadi otak kanan otak kirinya bekerja kan? Kita belajar buat bermain seperti ini. Dan nanti ada visual yang dilakukan. Kita bisa sambil jalan, bisa sambil display. Kalau di snare drum, di percussion, itu jalannya bukan ke depan seperti ini, tapi jalannya namanya crab straight. Jadi jalannya miring. Dia jalannya kayak kepiting seperti ini. Jalannya bukan gini, tapi dibalik. Gitu. Nah, dibalik. Dia ada cara jalannya biar nggak jatuh, karena nanti bakal kita gantung pakai body carrier, pakai harness namanya. Paham ya? Oke, kita lanjut ya. Biar cepat. Oke, ini namanya trompet. High note. Sebenarnya gini, main trompet itu nggak boleh langsung dipasang mouthpiece. Ini namanya mouthpiece, alatnya. Kalau ini nggak ada, ini nggak bisa. Ini namanya mouthpiece, alat bantu. Sebenarnya nggak boleh kita langsung pasang, langsung tiup, itu nggak boleh. Karena bakal merusak bibir kita. Merusaknya kita akan sulit belajar. Kita akan sulit berkembang nanti setelah ini. Kalau kita merusak bibir dari awal, karena bibir kita punya masa otaknya masing-masing yang berbeda-beda. Itu ada pelajarannya nanti. Dan ada napas perutnya. Karena kalau kita langsung berbicara seperti ini, terus kita pasang, kita tidak ada warming up, kita tidak ada pemanasan bibir, kita pasang, kita tiup, biasanya tiupannya nggak akan duduk, sulit duduk. Ya, tapi kita coba ya. Suaranya nggak seperti ini. Kurang lebih seperti ini suaranya. Jadi ada nada do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Terus ada nada crash, nada mol, do di re mi fa mi sol la li si do di. Ini nada crash dan nada mol yang saya maksud. Jadi nadanya naik setengah, turun setengah. Kalau crash naik setengah, mol turun setengah. Kita bisa belajar musik, kita bisa belajar nada. Oh, ternyata Indonesia Raya itu nadanya yang selama ini kita nyanyiin salah. Saya banyak dengar orang-orang nyanyi lagu Indonesia Raya secara langsung live, itu semua nadanya salah. Saya bisa berani jamin itu. Semuanya salah. Indonesia Raya salah, nggak kayak gitu caranya Indonesia Raya. Kamu kalau mau nyanyi lagu Indonesia Raya, benerin dulu notnya. Si do re si, ada yang main dari bass, ada yang main dari D, ada yang main dari C. Kalau dari C biasanya siswa-siswi apa? Mi fa sol mi re re do sol, gitu kan? Tapi Indonesia Raya yang bener itu mainnya dari bass, dari bawah. Si do re si la la sol re. Jadi kita belajar musik banyak di sini. Kita lanjut ya ke alat berikutnya. Oke, ini namanya melofon. Suaranya lebih lembut, lebih soft, lebih enak. Tapi pada kalau cara main, biasanya kalau udah profesional, kita tahu cara main. Kalau suara seperti ini. Jadi do re mi fa sol la si do cara mainnya beda. Karena beda alat ya, cara mencetnya juga beda. Kalau trompet mainnya dari C, kalau melofon mainnya dari F. Jadi beda. Jadi kita sebenarnya belajar musik ya di sini ya.
Belajar musik kan? Seru ya, belajar musik itu sebenarnya seru. Kita belajar nada. Ini namanya bariton. Mouthpiece-nya lebih besar. Tuh. Nanti ada tuba, mouthpiece-nya 2 kali lipat daripada ini besar. Ya, jadi suaranya rendah seperti ini. Kita dilatih buat cara bernafas yang baik dan benar. Kalau manusia bernafas biasanya dari hidung kan? Tarik dari hidung, buang dari mulut. Kalau main trompet nggak bisa kamu tarik dari hidung. Kalau kamu tarik dari hidung, dia nggak masuk ke bagian perut, tapi masuknya ke bagian